Hai Besti LBK dan halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di episode podcast kita pada hari ini bersama UPT LBK Universitas Negeri Makassar. Warnai hidupmu, raih suksesmu. Bersama dengan saya, Lia, di sini kita akan berbincang-bincang dan tentu saja berkenalan dengan UPT LBK UNM. Siapa sih yang nggak tahu Universitas Negeri Makassar? Dan tentu saja di sini kita akan berkenalan dengan UPT LBK UNM. Tahu tidak teman-teman semuanya, besti-bestiku? Kita berkenalan dengan UPT LBK Universitas Negeri Makassar. Tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya akan ditemani dengan narasumber yang penuh inovator ini dan juga inspiratif. Tentu saja bersama dengan Profesor Dr. Farida Aryani MPD selaku Kepala UPT LBK UNM. Halo Prof, apa kabar hari ini Prof? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Dan besti-besti di sana, besti-besti LBK, apa kabar semuanya? Di sini kita akan berbincang mengenai UPT LBK UNM. Nah, Prof, berbicara tentang UPT LBK UNM. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu sebenarnya UPT ini itu seperti apa sih? Ya. Nah, mungkin bisa Prof jelaskan UPT LBK UNM itu seperti apa? Oke, kita menyapanya dengan halo Besti LBK gitu Halo ya. Besti LBK. UPT LBK ini kepanjangannya adalah Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling dan ini berada di universitas ya. Nah, sebagai UPT LBK UNM ini bertempat di lantai 12 Pinisi yang tugasnya atau tujuannya adalah memberikan layanan tentunya. Memberikan layanan kepada mahasiswa, kepada sivitas akademika, dan kepada para pegawai sekalian terkait dengan layanan bimbingan konseling, kesehatan mental, dan juga disabilitas. Seperti itu, Kak Lia. Wow. Sangat jelas ya teman-teman besti-besti di sana. Jadi UPT LBK UNM ini ternyata bukan hanya sekedar unit layanan untuk mahasiswa saja. Ternyata untuk pegawai-pegawai juga yang ada di sini ya Prof ya. Termasuk dosen. Iya, termasuk dosen-dosen. Dan juga nih Prof, tadi sempat dijelaskan UPT LBK ini tuh seperti apa. Nah, tujuannya UPT LBK ini itu seperti apa dan peranannya di sini sebagai apa? Ya. Mungkin bisa Prof dijelaskan. Jadi tujuan dari layanannya adalah tentunya membantu melalui berbagai layanan. Kami di sini punya berbagai layanan. Kita punya layanan konseling. Jadi kalau misalnya mahasiswa butuh teman cerita atau sivitas akademika pengen dibantu masalahnya terkait dengan masalah akademik, masalah sosial atau pribadi dan karir, termasuk juga sivitas akademika lainnya, bisa mengunjungi kami di lantai 12. Kami membuka layanan konseling yang di dalamnya tentunya ada para profesional, para konselor, para psikolog, dan juga kalau yang memang pengen cerita dengan teman-teman sebaya, kami juga menyediakan layanan konseling sebaya. Selain itu juga kita punya layanan self-development nih, Kak Lia. Wow. Self-development itu kita ingin mahasiswa kita, para sivitas akademika juga di-upgrade pengembangan dirinya. Jadi kita buka berbagai pelatihan konselor sebaya, pelatihan stress management, bahkan termasuk bagaimana pengembangan karir seperti itu, termasuk juga public speaking dan lainnya. Kita juga punya layanan disabilitas. Ya, wow. Jadi teman-teman disabilitas juga kita fasilitasi ya, yang butuh konseling atau butuh pelatihan misalnya terkait dengan bagaimana layanan-layanan terkait akademik dan pribadi sosial juga kita memfasilitasi mereka, dan kita juga menghadirkan para tenaga-tenaga yang memahami terkait dengan disabilitas. Plus juga kita punya layanan asesmen psikologis ya, yang butuh psikotes atau ingin mengetahui potensi dirinya berada di mana, kita bisa melayani. Dan terakhir kita punya layanan media pengembangan TIK. Jadi kita juga memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengupgrade kemampuannya, layanan juga yang bersifat online, termasuk layanan konseling dan layanan-layanan online lainnya, termasuk layanan dosen penasihat akademik. Banyak kan? Wow, luar biasa Prof, banyak banget.
Sudah nih didengarkan tadi layanan-layanan apa saja sih yang disediakan oleh UPT LBK UNM. Tentunya tadi ada layanan konseling untuk teman-teman, untuk besti-besti LBK yang butuh teman cerita. Layanan konseling ada di sini ya, Prof. Ya, Ada juga layanan self-development untuk pengembangan skill, tentunya ada layanan psikologis dan ada layanan disabilitas. Tentunya kita mendukung teman-teman mahasiswa di sana yang tentu saja butuh akan layanan di UPT LBK Universitas Negeri Makassar ya Prof ya. Ya. Nah sasarannya tadi kan para dosen, mahasiswa, pegawai-pegawai yang ada di sini. Besti-besti LBK pengen tahu gimana sih cara mengakses layanan-layanan yang ada di UPT LBK UNM. Mungkin bisa Prof diceritakan supaya teman-teman bisa tahu untuk mengakses UPT LBK UNM. Baik, jadi kita menyediakan layanan sifatnya langsung nih. Jadi kalau butuh layanan langsung, para mahasiswa, para sivitas akademika bisa langsung ke lantai 12. Di sini nanti ada tim admin yang akan memfasilitasi teman-teman yang butuh layanan konseling dan kemudian akan diarahkan siapa konselor yang bertugas. Bisa jadi karena mahasiswa laki-laki misalnya mau dikonseling sama konselor laki-laki atau psikolog laki-laki itu akan difasilitasi. Dan itu semua gratis ya Kak Kalia ya. Wow, Itu gratis tidak teman-teman berbayar. besti-besti LBK di Khusus sini. untuk warga WNM seperti itu. Kalau jasa layanan daringnya kita juga punya melalui IG-nya. Kita bisa daftar secara online atau di bawah ini nanti ada hotline-nya ya. Iya, teman-teman. Di sini ada sosial media UPT LBK UNM. Ya. Silahkan di-follow, di-like segala postingannya dan juga jangan lupa komen ya besti-besti LBK. Iya, kita punya layanan hotline-nya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang ada melalui media sosial maupun layanan hotline yang kami sediakan. Dan itu semua insya Allah akan direspon secara cepat dengan catatan di jam kantor seperti itu. Ya, tentunya teman-teman ya jangan lupa untuk mengakses sosial medianya. Nah, tadi dijelaskan bahwa cara mengakses layanannya itu bisa ada dua pilihan teman-teman. Ada daring dan juga ada secara offline. Kegiatan-kegiatan unggulan di UPT LBK UN apa saja itu? Tentunya masih banyak ya Kak Kalia programnya. Di antaranya kita punya kegiatan unggulan tuh Counseling Day namanya. Jadi setiap bulan kita punya pertemuan rutin yang dilaksanakan. Sementara ini masih offline ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang pengen curhat tapi pengennya tuh nggak mau sendiri karena bisa jadi mereka merasa sungkan kalau sendiri. Kita buat juga counseling dia dalam bentuk grup ya. Jadi teman-teman nanti boleh mengakses, akan diinfokan apa-apa saja topik yang kita bahas misalnya. Itu nanti mereka bisa mendaftar secara kolektif dan akan terjadwal setiap bulannya. Itu insya Allah sebulan sekali akan kita gunakan, kita laksanakan. Dan juga bukan hanya di tingkat universitas, insya Allah juga kita akan Counseling Day ini akan roadshow juga ke tiap fakultas. Wow, keren banget teman-teman. Ya. Itu tadi mengenai tentang layanan untuk Counseling Day ya, Prof. Ya. Counseling Day sangat menarik teman-teman semuanya. Untuk besti-besti LBK jangan lupa untuk terus pantengin sosial media kita untuk mendaftar di layanan Counseling Day-nya nanti ya, Prof ya. Akan segera launching nih teman-teman. Ya. Perdana untuk kalian semua. Selain itu juga ada lagi nih Kak Kalia. Jadi para konselor sebaya ini nih punya banyak peran banget untuk mahasiswa. Mereka akan melakukan juga roadshow ke tiap fakultas dan juga mereka juga nanti akan dilibatkan nih. Kita juga punya kerjasama dengan beberapa media partner ya kayak RRI, kemudian lembaga-lembaga lain seperti DP3 dan sebagainya. Sehingga para konselor sebaya ini juga punya peran di masyarakat, bukan hanya di kampus seperti itu. Ada banyak sistem kolaborasi teman-teman besti-besti LBK di UPT LBK UNM. Mulai dari kolaborasi eksternal dan juga internal tentunya. Betul ya Prof. Nah Prof, kita nih tadi sudah membahas tentang Counseling Day untuk para mahasiswa. Nah kalau untuk dosen nih kira-kira Prof, itu kegiatannya seperti apa Prof? Ya, kita juga punya layanan namanya pelatihan dosen PA, penasihat akademik. Jadi dosen PA ini tentunya di kampus punya peran juga ya. Iya. Karena dosen PA juga adalah orang tuanya mahasiswa, orang tua keduanya mahasiswa di kampus. Jadi kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan dosen PA, bagaimana mereka juga bisa memberikan dukungan psikologis kepada para mahasiswa sehingga para mahasiswa ini nggak sampai terjadi yang namanya drop out atau gagal dalam studinya karena keterlibatan dan peran aktif dari dosen PA. Kita juga menyediakan layanan untuk para sivitas akademika lainnya seperti dosen dan pegawai. Kalau misalnya mereka mau curhat nih masalah keluarga misalnya, atau misalnya butuh
apa ya, misalnya di akhir semester kayak semacam outbound ya. Outbound. Nah, misalnya mereka juga kita membuat per akhir semester sebagai refleksi dan refreshment outbound atau misalnya games-games yang membangun untuk lebih fresh lagi ketika nanti masuk di awal semester baru. Mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar ya di tahun ini. Amin. Iya, ini dia teman-teman. Ternyata problem-problem itu memang tidak memandang kalangan seperti apa. Nah, di sini ternyata UPT-LBK UNM lengkap banget layanannya teman-teman. Mulai untuk mahasiswa, para dosen, dan juga pegawai. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan UPT-LBK untuk mendukung teman-teman kita yang disabilitas seperti itu, Prof? Iya. Oke, untuk terkait dengan mahasiswa difabel ya atau disabilitas itu juga kita sangat concern ya, karena kita juga biasa melakukan assessment ya, melihat sebenarnya melalui FGD sebenarnya kebutuhan mereka apa saja. Karena mereka juga kadang-kadang mengalami kesulitan dalam hal akses sarana maupun juga akademik. Jadi kita coba melakukan FGD dan kita kemudian melihat kebutuhan mereka apa saja. Selain itu juga kita membuat pelatihan bahasa isyarat misalnya, karena kita tahu bahwa mereka butuh dukungan atau support dari teman-teman yang Iya, betul yang banget, Prof. kebanyakan, sehingga mereka bisa sama-sama sukses dengan juga dukungan teman-teman lainnya seperti itu. Wow, menarik tentunya teman-teman layanan-layanan yang Ya. disediakan oleh UPT-LBK UNM. Selain itu juga layanannya sudah sangat jelas ya teman-teman, mulai dari konseling kita sudah jelaskan bagaimana kegiatannya, layanan disabilitas ya Prof ya, layanan untuk media dan juga self development untuk teman-teman yang punya skill nih untuk mengasah skill-skillnya juga. Di sini kita sediakan layanan untuk self development. Termasuk skill jadi host. Betul banget teman-teman, yang besti-besti LBK nih yang ingin Prof, Upgrade. yang ingin upgrade skillnya untuk berbicara depan umum misalnya ya, gampangnya teman-teman bisa akses layanan di UPT-LBK UNM. Wow, sangat menarik ya tentunya teman-teman, layanan-layanan yang disediakan dan juga siapa saja yang terlibat di UPT-LBK UNM. Ya. Ini adalah bincang-bincang yang sangat informatif dan juga inspiratif tentunya untuk kalangan-kalangan mahasiswa dan para Betul dosen banget. serta pegawai semuanya. Ya, itu tadi teman-teman besti-besti LBK, pembincang-bincang kita dan juga perkenalan kita atau PDKT-an kita dengan UPT-LBK UNM sangat informatif dan sangat menginspirasi tentunya. UPT-LBK Universitas Negeri Makassar, warnai hidupmu, raih suksesmu. Pamit undur diri, bye!